Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are in a good condition now. Now we are going to review about our materials about past tense. Okay. So in past tense, how do we know past tense? Bagaimana kita tahu kalimat tersebut dalam bentuk past tense? Kita harus tahu bahwa dalam setiap tenses itu memiliki petunjuk atau clue biasanya dalam bentuk adverb of time. Jadi bentuk keterangan waktunya. Nah, in past tense, dalam past tense, bentuk keterangan waktu yang biasa digunakan adalah yesterday, last month, last year, last week, ago, atau kita bisa menggunakan tahun yang sudah lewat. Jadi artinya bentuk past tense ini adalah bentuk kegiatan yang sudah lampau atau sudah berlalu dan tidak dikerjakan lagi pada sekarang. So, for examples, contohnya, I saw Maria yesterday. I saw Maria yesterday. Saya melihat Maria kemarin. Oke, jadi di sini ada bentuk waktunya yesterday karena kita membicarakan bentuk kegiatan yang sudah lampau kemarin, berarti kita menggunakan bentuk past tense. Nah, untuk past tense ini yang kita pakai adalah kata kerja kedua. Dalam bahasa Inggris, in English, there are 3 kinds of verb. Ada 3 macam kata kerja. Ada verb 1. Verb 1 biasanya dipakai untuk bentuk kegiatan yang terjadi pada saat sekarang. Verb 2 bentuk kegiatan yang terjadi pada waktu lampau, atau verb 3 biasanya yang digunakan dalam bentuk perfect. Okay, next. Last Friday, the students took their spelling and vocabulary test. Last Friday, Jumat yang lalu, siswa melakukan tes mengeja dan kosakata mereka. Jadi, di sini menggunakan kata kerja took. Took ini kata kerja kedua dari take. Okay, next. They got married 2 years ago. Di sini kita menggunakan kata ago atau yang lalu. Mereka menikah 2 tahun yang lalu. Ya, jadi di sini menggunakan kata got, kata kerja kedua dari get. Oke, untuk semua bentuk kalimat ini, these actions are over, finished. Jadi semua kegiatan ini sudah dilewati dan sudah tidak terjadi lagi. So, how do we form the simple past tense? Bagaimana kita membentuk pola dalam kalimat past tense? So, English has 2 types of verbs in the past tense. Ya, jadi untuk past tense, ini ada 2 macam. Yang pertama ada regular verbs, bentuk kata kerja regular, dan irregular verbs, bentuk kata kerja tidak beraturan. Okay, now look at the following list of past tense verbs. Ya, jadi perhatikan bentuk kata kerja tersebut. So we have thought, walked, studied, gave, became, cried, lived, and did. So, thought ini termasuk ke dalam kata kerja regular. Walk termasuk ke dalam kata kerja regular. Studied termasuk ke dalam kata kerja regular. Gave termasuk kata kerja irregular. Became termasuk ke kata kerja irregular. Cried termasuk ke dalam kata kerja regular. Live is regular verb and did is irregular verb. Now, we can conclude, kita bisa mengambil kesimpulan, biasanya dalam bentuk regular verb, bentuk kata kerja yang beraturan, di sini ada akhiran ed, ya, seperti contohnya cried, lived, kemudian di sini ada studied, ya, akhirannya ed, walked, akhirannya ed. Nah, untuk yang irregular,
biasanya bentuknya tidak beraturan ya. Jadi contohnya misalnya dari teach berubah menjadi taught. Kemudian dari give berubah menjadi gave. Kemudian dari become berubah menjadi became. Kemudian dari do berubah menjadi did. For regular verbs, simply use the ed form of the verb in positive sentence. Jadi biasanya untuk bentuk kata kerja regular diakhiri dengan akhiran ed. For example, kalau kita menggunakan kalimat when I was a child, I blah 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 the piano, dan kita menggunakan kata play, berarti untuk past tense-nya berubah menjadi kemudian Donna, blah 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 Paris. Nah, di sini kata kerjanya adalah visit. Kita lihat kalau untuk play berubah menjadi played, kalau untuk visit berubah menjadi visit. Ya, dan kita harus perhatikan untuk bentuk pengejaannya. So for irregular verbs, use the correct past tense form in positive sentence. Oke, nah kalau untuk irregular ini harus dihafal ya. Kecuali kalau untuk yang regular itu kan biasanya langsung diakhiri dengan ed. Nah, kalau untuk irregular kalian harus menghafal. Oke, so this is the example. Last week I blah 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 you a letter. Nah, kita pakai kata kerja ke-1 send. Karena di sini menggunakan kata last week, berarti send ini harus dirubah menjadi kata kerja kedua. Jadi kata kerja kedua dari send adalah sent ya. Kemudian contoh kedua, students bla 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 an English exam. Nah, kita lihat di sini yang dipakai adalah have. Bagaimana kita merubah ke dalam bentuk kata kerja kedua? Have ini berubah menjadi have. Dan contoh yang ketiga, they bla 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 a great job. Nah, kita menggunakan kata do untuk kata kerja kesatunya. Bagaimana merubahnya di kata kerja kedua? Sekarang kita lihat menggunakan kata did. Oke, itu tadi untuk kalimat positif. Sekarang bagaimana kita membuat kalimat dalam bentuk negatif? Nah, biasanya untuk negatif kita hanya cukup menggunakan did not, yang artinya tidak. Or we can use the construction didn't. Jadi kita bisa singkat dengan menggunakan didn't. Nah, kemudian kita menggunakan kata kerja ke-1. Ya, jadi jangan menggunakan kata kerja kedua seperti dalam bentuk kalimat positif. For example, I went to work yesterday. Kalau kita membuat negatifnya, jadi cukup I didn't go. Jadi di sini adalah kalimat positif. Karena di sini dia bentuknya past tense menggunakan went. Jadi ketika kita mau menggunakan kalimat negatif, kita tambahkan dengan didn't. Setelah menggunakan didn't, kemudian when-nya berubah menjadi kata kerja ke-1. Oke, kemudian bagaimana kalau kita menggunakan bentuk to be? Ya, jika menggunakan bentuk to be, kita tidak boleh menggunakan did not atau didn't. Jadi, menggunakan was atau were dan hanya ditambahkan not saja. Jadi, was not atau were not. Biasanya kalau kita menggunakan didn't, itu pasti menggunakan kata kerja. Oke, bagaimana kita menggunakan kalimat dalam bentuk interrogative sentence? Kita menggunakan did, kemudian subject, kemudian baru kata kerja pertama. Contohnya, did you go to work yesterday? Apakah? Jadi kalau did di depan artinya apakah. Did you go to work yesterday? Apakah kamu pergi bekerja kemarin? Did you come yesterday? Apakah kamu datang kemarin?
Nah, di sini yang kita pakai adalah did ya. Did you. Ini bisa macam-macam subjeknya, bisa you, bisa he, bisa she, dan yang lain-lain. Jadi did ini untuk semua subjek. Did you go to work yesterday? Apakah kamu pergi bekerja kemarin? Did you come yesterday? Apakah kamu datang kemarin? Okay, so that's it, the review from me about past tense. Jadi silakan setelah ini kalian mengerjakan quiz dalam menu pretest. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.